lagi, itulah yang di restocking. Nah, kita ini selama ini kan untuk sidat itu istilahnya hanya rancing, membeli dari anakan sampai besar dan dijual. Nah, kalau selama ini kita tidak memperhatikan restocking, tentunya populasi di alam akan semakin kritis dan kita akan mengikuti amil yang di Eropa dan juga yang di Jepang. Bisa-bisa nanti masuk ke appendicitis. Itu makanya restocking itu saya memandang perlu. Hanya yang perlu diperhatikan adalah dasar dan prasyaratnya. Misalnya habitatnya kita perlu dilihat tadi namanya restocking, yaitu kita mengambil ikan dari daerah situ dikembalikan ke daerah situ juga, jangan mengambil dari daerah lain. Itu namanya introduksi. Kemudian ukuran, jangan sampai kita menebar ukuran yang kecil, itu akan dimangsa oleh predator yang ada di situ karena dia belum bisa survive. Itu makanya kita lihat sebenarnya beberapa prasyarat atau pedoman restocking juga ada, itu yang menjadi kita dasar untuk bisa melakukan restocking, sehingga untuk sidat sama benar perlu. Terima kasih. Beliau Pak Haryono ini sudah membuat petunjuk teknis restocking. Kalau tidak salah dengan KKJI, Pak ya? Dengan KKJI. Sudah ada bukunya. Bagaimana cara melakukan restocking yang saya kira ini bisa dijadikan sebagai paling tidak pedoman umum bagaimana kita melakukan restocking. Bukunya tidak tebal, tetapi bahasanya cukup sederhana sehingga mudah dipahami. Ya Bu. Tadi yang dicontohkan Pak Haryono itu kan arwana ya Pak ya. Kita melihat kembali keunikan dari yang ikan sidat yang lagi kita bahas 2 hari ini. Nah, dari siklus hidupnya saja sebagian ada di laut, gitu ya, sebagian air tawar. Lalu kemudian komposisi spesies tadi, walaupun dominan baikala, tapi kalau kita tidak tahu selain baikala itu ada apa, dan dia berkompetisi pada fase mana, kita juga akan terganggu, gitu. Jadi tidak hanya tadi ukuran, spesies Pak. Ya, penting justru yang paling pertama spesies dependen. Apa spesies yang perlu target kita? Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi, pada fase mana kita lepas dia? Karena kalau tidak seperti itu, ya bercampur lagi gitu Pak. Itu aja tambahannya saya. Terima kasih. Baik, jadi memang harus perlu adanya kehati-hatian dan pemahaman mendalam terkait dengan pelaksanaan restocking, variasi habitat, umur, stadia, komposisi spesies dan sebagainya. Dan apa saya tambahkan, masalahnya lagi kan kita masih mau mengevaluasi tadi perikanan. Iya. Jadi kalau kita sudah sampai jauh ngomong ke restocking, secara kita sendiri tidak yakin dengan data kita, ya kan? Jadi step by step kita aja. Jadi ini bagus ya, Mas Lili usulannya terkait restocking, tapi mungkin itu the next step ya. Kita beresin dulu yang hal-hal yang basic.